ayam ini mungkin jadi jagoan baru gue di harga sekitar 200-300 ribuan. Jadi halo dan selamat datang di Autosound Review. Ini adalah review gue untuk Moondrop Chew 2, dimana harganya sekarang adalah 286.000 dan menggunakan single dynamic driver. Sebelumnya thank you dulu untuk CSI Zone yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk di review. Dan yes, ini adalah kelanjutan dari Moondrop Chew pertama, dan jujur aja nice-nya harganya nggak beda jauh dengan Chew pertama. Oh salah, waktu dulu rilis juga mendekati 250 sampai sekitar 300 ribuan maybe. Gue agak lupa, to be honest. Gue kurang suka Chew 1, gue udah beberapa kali sebutin kayak di review gue, tapi gue suka banget Chew 2 ini. Dan seperti biasa gue akan breakdown aja review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingan. Rasanya gue nggak perlu banyak mengenalin soal CSI Zone karena ini salah satu toko online yang memang sudah paling terkenal saat ini untuk mengenai masalah audio, mulai dari budget murah sampai budget high-end. Nah sekarang gue mau menjelaskan sesuatu yang berbeda. Tahu nggak sih kalau Kasei itu punya sistem penanganan komplain yang sangat bagus? Gue kasih tahu lu ini tentang care.kasei.co.id, dimana melalui Care Kasei ini kalian tidak hanya bisa melakukan pengajuan garansi, tapi juga bisa mengajukan servis di mana untuk ayam ataupun barang-barang yang kalian beli di Kasei yang sudah habis garansinya, itu juga bisa kalian ajukan. Dan juga kalian bisa melacak sudah sampai di mana tiket permohonan kalian. Langsung aja buka. Gue contohin di sini, langsung kalian masukin aja data diri kalian, termasuk alamat, juga pembelian di Kasei mana, nama tokonya apa, lalu masukin juga entah kalian punya kelengkapan kartu garansi, invoice Kasei, ataupun kelengkapan produk dan aksesorisnya, dan juga kasih foto dan juga detail kerusakannya, habis itu tinggal submit. Ini gue pakai contoh seolah gue punya 7S Legato yang rusak, dan yes, gue udah submit. Dan kemudian kalian tinggal tunggu di email, bakal ada dari email otomatis dari Kasei Care, di mana kalian mendapatkan nomor ID claim, juga produknya apa, kerusakannya apa. Ini gue contohnya nyanyi sendiri. Ngeri juga sebenarnya kalau punya ayam nyanyi sendiri. Ada statusnya apa, menunggu konfirmasi di gue, harus dikirimkan juga produk. Ini di sini statusnya gue harus mengirimkan produknya ke Kasei, tapi di sini nih kalian bisa mulai untuk cek tracking sudah sampai di mana pengajuan komplain ini. Tinggal pencet aja ID claimnya, itu bakal langsung nyambung sendiri ke Care Kasei. Bisa lihat juga untuk sekarang trackingnya ini prosesnya lagi di mana. Build quality dari Moondrop Chew 2 ini bisa dibilang salah satu yang paling meyakinkan di kelas harganya karena semuanya bahan metal, dan yes, waktu dipegang itu berasa metal yang smooth, bukan ngasal, dan sedikit berat. Jadi bukan total apa seperti plastik, berasa agak ada beratnya. Cuman gue kasih sedikit precaution bahwa yes, ini ada lambang seperti daun di sini. Itu memang yang di kiri lebih banyak dibandingkan yang di kanan, dan yes, ini normal. Pertama kali gue lihat kenapa begini, apakah punya gue salah batch apa gimana, taunya emang begitu dari sononya. Lalu kemudian untuk bahan nozzle-nya sendiri mungkin yang agak berbeda di sini. Dia disebutkan menggunakan brass atau kuningan. Jadi katanya ini memberikan chamber yang lebih natural. Gue nggak tahu efeknya gimana-gimana, to be honest, dibandingkan yang misalnya full metal semua dengan bahan yang sama ya. Dan yes, ini kalau kalian puter ini sebenarnya bisa dilepas. Cuman gue sarankan hati-hati dalam penggunaannya, karena intinya kalian harus beli filter baru, karena di packaging bawaannya gue nggak dapat filter lain gitu. Jadi harus ya beli filter Moondrop lain kalau misalnya rusak nanti. Tapi at least jadi lebih gampang dilepas pasangnya sekarang. Dan mau kasih sedikit precaution, ini adalah bahan brass, dimana bahan kuningan ini secara natural kalau kena mungkin humidity tinggi atau gimana, dia lebih gampang oksidasi, dan yes, it's a natural process. Jadi jangan kaget aja mungkin kalau misalnya muncul ijo-ijo di bagian sekitar nozzle-nya. Semestinya itu adalah hal yang natural. Dan kemudian untuk kabelnya, dia menggunakan kabel 2-pin konektor, dimana kualitasnya juga berasa cukup baik. Ini gue nggak ngerasa ada tangled dan non-microphonic, dan juga cukup lentur sebenarnya, berasa ringan. Untuk ergonominya sendiri buat gue sangat bagus di harga segini. Ini salah satu atau mungkin inilah yang fitting terbaik karena dia punya housing yang kecil, sangat fit di kuping gue dan sangat stabil. Gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain, dan gue bisa pakai jalan-jalan tanpa komplain sama sekali. Ini enak banget gue pakai. Secara tonality dari Moondrop Chew 2 ini bisa dibilang mengikuti AF neutral. Jadi gue sebut saja neutral with bass boost. Yes, dari upper mid to treble-nya cukup
mengikuti IF neutral dan ada bass boost yang lumayan di sana. Cuman memang sedikit ada lower mid range dip sedikit ditambah dengan upper mid range yang sedikit maju. Jadi yes, memang buat gue masih berasa ada upper mid sekitar 3 kHz yang agak lebih maju daripada neutral. Mulai dari bass, buat gue ayam ini punya salah satu bass yang paling all-rounder mungkin di harga segini, karena dia bukan tipe yang bass head gimana-gimana banget, tapi nggak sampai netral gimana-gimana banget juga. Dia bisa kayak lu dapetin bobotnya, lu dapetin pukulannya, lu dapetin dalamnya, speednya lumayan, tapi teksturnya berasa bagus. Jadi di sini gue nggak bakal protes untuk lagu apapun untuk bassnya. Dia memang bukan specialized, nggak super cepet banget atau nggak super ngebass banget. Tapi buat gue, untuk dengerin lagu pop, untuk dengerin lagu akustik, untuk dengerin lagu yang metal, untuk dengerin lagu EDM, gue nggak pernah sampai ngerasa, waduh ini kurang banget nih, waduh ini terlalu sedikit, waduh ini terlalu banyak. Nggak. Gue ngerasa untuk semua lagu kebanyakan ini bisa dibilang pas aja, dan actually I really enjoy it karena ini dentuman dan juga tekstur bassnya tetap bagus. Untuk vokalnya sendiri sebenarnya sangat-sangat well balanced. Gue nggak ngerasa ada vokal cewek yang terlalu maju ataupun vokal cowok terlalu maju. Ya basically almost dia neutral, karena buat gue masih ada sedikit 3 kHz yang gue berasa peak yang di sini lumayan berasa. Jadi kalau misalnya kita ngomong, gue nggak ngomong picky sampai tinggi banget, nggak, cuman sedikit aja tinggi gitu ya. Jadi gue ngerasa memang selain bass yang gue berasa maju juga frekuensi dari ayam ini adalah di sekitar upper mid range-nya atau sekitar vokal nada manusia atas. Jadi di beberapa lagu gitu, ketika mungkin dengerin bagian baitnya, ketika penyanyinya masih nyanyi di bagian bawah notes-nya, itu nggak terlalu berasa maju-maju banget vokalnya gimana. Cuman ya well balance, nggak ada yang berasa shouting, nggak ada yang berasa nyakitin. Cuman ketika dia nyanyi rada nadanya lebih tinggi, mungkin mendekati belting atau ya simply nyanyi lebih tinggi nadanya, itu kadang masih berasa, oh ini jelas berasa ada frekuensi lebih maju dari umumnya. Tapi di sini tidak sampai shouty, tidak sampai nyakitin, tidak sampai gimana-gimana. Jadi gue nggak mau protes apa-apa, cuman gue merasa memang masih agak sedikit lebih maju aja untuk vokal nada atas dibandingkan vokal nada bawah, dan itu menguntungkan untuk vokal-vokal mungkin yang bisa dibilang vokal cewek ataupun vokal yang cowok tapi nggak terlalu tebel kayak semacam Ed Sheeran, lalu semacam kayak Justin Bieber gitu kan, vokalnya nggak terlalu tebel. Di sini berasa cukup majunya. Tapi yang gue suka memang secara clarity, secara overall texture vokalnya cukup bagus sebenarnya. Nggak sampai super paling buat vokal banget, tapi gue kayak nggak terlalu bisa protes apa-apa gitu. And which is good, which is really balanced, nicely, sesuai dengan frekuensi responsnya. Nah, untuk treble-nya juga gue ngerasa ini cukup linear extension-nya. Dia tidak ada bagian yang tiba-tiba turun banget ataupun naik banget. Cukup nicely extended. Dia nggak punya simbol yang nyemprot banget. Dia nggak punya airy yang aneh-aneh banget. Gimana? Ya, nicely extended and natural. Gue benar-benar nggak bisa komplain apapun. Cuman mungkin kalau misalnya lu adalah seorang yang suka classical music ataupun lu suka dengerin solo violin yang butuh lebih gigit lagi atasnya, di sini masih agak terlalu smooth, mungkin kurang maju rasanya. Tapi selain itu buat gue dengerin apapun ya, ini udah cukupan treble-nya. Gampang ya, gue bisa bilang tonality-nya ini very all-rounder. Gue ngerasa bass-nya nicely punchy, cukup bisa dalam juga walaupun nggak specialized. Vokalnya juga sama, gue masih ngerasa ada sedikit doang 3 kHz yang masih lebih maju. Cuman itu di ngomongin balancing vokal, tekstur nada, segala macam, ini udah cukup bagus. Gue dengerin piano nggak ada yang berasa aneh-aneh. Treble juga nicely extended tanpa overly maju. Jadi overall gue nggak bisa protes apa-apa gitu. Ini sangat-sangat asik lah buat berbagai macam lagu, dan gue bisa nikmatin ini seharian. Gak ada yang sampai bikin gue, oh ini bassnya gedean, oh ini vokalnya kemajuan, oh ini vokalnya kemudian. Enggak, ini gue benar-benar bisa kayak berbagai macam lagu gue dengerin tanpa protes. Teknikalnya gimana? Jujur aja B aja. Nggak sampai wow, karena maksudnya gini loh, kita ngomongin harga 300.000 itu udah banyak yang bagus, sebutlah kayak macam Sound Zero ataupun KZ Defi segala macam, itu udah bagus, dan yes, levelnya segitu aja. Jadi jangan berharap resolution yang sangat bagus gimana. Cuman bisa dibilang yang gue memang suka adalah tonalnya salah satu yang paling all rounder di harga segini, ditambah fitnya yang luar biasa. Simply paling enak yang gue pernah coba.
Kalau misalnya kita ngomong tapi secara soundstage imaging ya biasa aja. Gue cuma bisa bilang levelnya 300 ribuan. Nggak kecil-kecil banget, nggak gede-gede banget. Biasa aja, tapi gue nggak pernah protes. Sekarang bagian yang gue yakin paling banyak ditanyakan, karena sudah banyak yang komen sebelum gue review Chu ini keluar. Gimana bang dibandingkan KZ Device Switch? Gue nggak akan bandingkan sama semacam KZ Castor, KKZ HBB, ataupun macam TRNMT3, atau apapun yang lain yang buat gue specialized. Kan itu tadi macam Castor, HBB itu kan spesialis agak bassy, tapi vokalnya kurang balance, dia harus counterbalancing bassnya dengan yang frekuensi lainnya. Cara unik, ini all-rounder. Ini gue kasih lagu apapun, itu asik. Jadi lawannya memang cuman buat gue yang bener-bener all-rounder, bener-bener balance di harga sini ya KZ Device Switch. Apalagi KZ Device Switch punya keunggulan, dia bisa punya ini ya, switch. Tapi seperti yang kita tahu, beberapa kali gue review, Switch itu belum tentu dia pasti lebih bagus. Langsung aja gue akan bandingkan secara fit and build. Gue masih ngerasa Moondrop Chu 2 ini lebih meyakinkan. Karena walaupun lebih kecil, tapi somehow beratnya sedikit lebih berasa. Dan fitnya, beberapa kali orang nyoba KZ Device itu agak terlalu berat, terlalu besar, terlalu bulky. Nggak terlalu enak. Ditambah kabelnya ala-ala KZ yang nggak terlalu bagus juga. Ini much better secara ergonomi overall dan build feels-nya. This is definitely better for me. Nah, suara gimana? Kalau suara, jujur aja, kalau lu cari yang paling netral by frequency response dan by pendengaran gue, orang sensitivitasnya bisa beda-beda. Jadi sedikit note di sini. Tapi buat gue masih paling mendekati netral adalah KZ Device Switch. Apalagi dengan switch DDDU, semuanya down kecuali 4-nya doang yang di up. Dan kalau mau kasih bass itu ya tinggal nyalain 1, 2, 3 tergantung level bass lu mau segede apa. Secara vocal balancing, gue masih pegang KZ Device Switch. Dan juga secara somehow kebeningan vokal, gue masih ngerasa KZ Device Switch lebih bening. Tapi kalau soal fun, soal asiknya, KZ Device Switch nggak terlalu punya bass yang bertekstur seperti Chu 2 ini. Dia bassnya adaan aja, tapi sama sekali nggak teksturnya agak apa ya, melempem mungkin buat gue untuk beberapa lagu itu. Walaupun buat gue nggak bisa dibilang bassnya nggak ada, nggak. KZ Device Switch tetap punya bass, tetap bisa nicely done untuk banyak lagu. Cuman kalau kita ngomong versus Chu 2 ini punya keunggulan di bass texture and impact yang overall definitely better. Jadi kalau lu ngincer yang sama-sama all-rounder tapi dengan bass lebih baik, Chu 2. Tapi kalau lu mau ngincer sama-sama all-rounder dengan vokal lebih bening, buat gue teksturnya juga masih lebih baik, gue pilih Chu 2. Jadi tergantung di sini lu seleranya agak kemana. Tapi gue bisa mau ngomong, dua-duanya sama bagusnya, dua-duanya sama-sama very recommended, dua-duanya sangat-sangat well balanced juga overall. Cuman kalau ditanya, gue suka mana? Personally, gue masih lebih suka suaranya KZ Device Switch. Gue nggak akan bohong. Untuk itu gue masih lebih suka KZ Device Switch. Tapi secara fitting dan overall user experience waktu gue bawa, gue lebih suka Chu 2 ini. Jadi kalau sekarang ini, gue lebih sering pakai Chu 2. Simply karena lebih nyaman aja fittingnya. Tapi itu doang. Kalau suara, lu tanya gue, to be honest, gue masih lebih suka Device Switch. Oke, jadi gitu aja untuk review kali ini. Amazing. Gue nggak suka Chu 1. Gue sangat suka Chu 2. Dan gue bisa bilang ini best recommendation gue selain KZ Device Switch di harga 200-300 ribuan. Untuk berbagai macam genre. Untuk kategori all-rounderness ya. Jadi gitu aja untuk review Chu 2 kali ini. Amazing. Dan kalau kalian tertarik bisa cek untuk link Tokopedia di bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.